Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan 2 orang, yaitu Kami akan menjelaskan sedikit hasil wawancara yang telah kami lakukan oleh UMKM Retail Kebudayaan, yaitu Dapur Orange yang berlokasi di kantin Universitas Pembangunan Jaya. Oke, jadi pada penugasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kenapa kita memilih Dapur Orange sebagai penugasan UTS dari manajemen retail, yaitu yang pertama. Akses yang ditawarkan Dapur Orange sangat mudah dan juga strategis karena berada di lingkungan kampus. Yang kedua, penyajian serta pelayanannya yang sangat ramah dan juga cepat. Dan harga yang diberikan sesuai dengan kantong mahasiswa. Yang ketiga, menawarkan beragam banyak menu dengan sentuhan inovatif, termasuk makanan khas Manado yang disajikan dan juga diolah menjadi makanan yang sangat disukai oleh dosen serta mahasiswa di kalangan kampus UPJ. Itu merupakan alasan mengapa kita memilih Dapur Orange. Hasil wawancaranya adalah Dapur Orange ini tergolong ke dalam klasifikasi retail in-store karena melakukan kegiatan dari bisnisnya itu full dilakukan di tokonya atau di store-nya. Dapur Orange tidak ada platform online yang mereka lakukan untuk melakukan praktik bisnisnya. Jadi tergolong dalam klasifikasi retail in-store. Kemudian untuk strategi pemasarannya, Dapur Orange ini masih menggunakan pemasaran yang konvensional, hanya menggunakan flyer dan lain sebagainya, belum menggunakan sosial media, baik dalam menggunakan WhatsApp atau menggunakan Instagram. Kami juga sudah memberikan masukan kepada Dapur Orange untuk segera membuat Instagram supaya akun Instagramnya itu bisa dibuat sebagai portofolio ketika mereka ingin melakukan pengembangan bisnis yang lebih baik lagi. Kemudian untuk keunggulan bersaing, terdapat beberapa keunggulan bersaing sebenarnya. Yang pertama, Dapur Orange ini punya banyak banget menu yang benar-benar inovatif dan gak ditemukan di menu kantin UPJ yang lainnya. Sehingga itu yang membuat mahasiswa atau konsumen itu kembali lagi untuk membeli makanan di Dapur Orange karena variasi menunya banyak dan juga monoton. Yang kedua, proses memasaknya itu cepat banget. Jadi Dapur Orange itu kita nggak perlu nunggu lama untuk mendapatkan masakan itu udah jadi. Dan keunggulan yang lainnya adalah mereka itu ramah banget sama konsumen dan sangat-sangat informatif. Kemudian untuk strategi dari keuangannya, mereka tuh selalu mencatat cash flow per hari, kemudian dibukukan untuk dikelompokkan menjadi per minggu. Yang kemudian per minggu itu hasil cash flow-nya akan dianalisis untuk margin dan juga keuntungan. Dan akan dilihat juga menu-menu apa aja yang paling best seller dan paling banyak dipesan di akhir-akhir minggu itu. Yang kemudian hal itu juga akan berdampak pada manajemen persediaan. Ketika ada misalnya dalam minggu itu yang best seller adalah ayam rica, berarti di minggu selanjutnya akan lebih banyak di stok perihal ayam rica-ricanya kayak gitu untuk bahan-bahannya. Jadi hal itu juga berdampak pada manajemen persediaan. Nah, menariknya dari manajemen persediaan, ya, Dapur Orange itu selalu memikirkan dengan detail bahan-bahan yang akan mereka gunakan. Misalnya mereka itu ada menu ayam rica-rica tadi, karena ayam rica-rica itu bentuknya ayam suwir, jadi dia itu udah nyetok ayam suwirnya itu di kulkas yang ada di kantin kayak gitu. Jadi bahan-bahannya itu udah dipotong kecil-kecil dan ditaruh di freezer supaya tetap fresh, kecuali bahan makanan seperti sayuran, contohnya kayak kangkung. Kalau untuk kangkung pasti ibu Dapur Orange itu fresh banget menyajikannya, langsung dimasak satu juga dibersihkan satu juga. Jadi emang benar-benar fresh banget dan Dapur Orange itu udah memikirkan dengan sangat matang kira-kira durasi masak yang sesuai untuk menu yang akan dimasak itu apa. Jadi tidak menghilangkan vitamin-vitamin atau nutrisi yang terdapat di sayur ataupun di dalam bahan makanan pada saat proses pemanasan dimasak itu. Kemudian untuk manajemen hubungan pelanggan, mereka tuh selalu menerapkan bahwa ketika mereka memberikan 100% apa yang mereka bisa untuk kepuasan pelanggan, hal itu juga akan berbanding positif dengan yang namanya itu adalah loyalitas pelanggan.
Oke, yang pertama, kenapa misalnya mereka itu bisa membangun hubungan pelanggan yang baik? Mereka tuh ramah dan sangat informatif. Ketika kita selaku konsumen bertanya perihal menunya itu apa, kemudian komposisi bahannya itu apa, mereka tuh selalu menjelaskan dengan informatif dan lengkap sehingga kita paham apa yang konsumen itu bisa. Yang kedua, untuk hubungan pelanggan, mereka tuh selalu menerapkan additional lainnya. Misalnya gini, kalau misalnya setiap kita belanja di sana masakan, mereka tuh selalu bertanya mau tambah sambal atau enggak, mau tambah kerupuk atau enggak. Walaupun itu terdengar hal simpel, tapi itu ternyata bisa membangun loyalitas yang baik karena mereka selalu memberikan all out apapun yang mereka bisa untuk pelanggannya, dan terbukti banyak konsumen-konsumen yang kembali lagi untuk membeli makanan Dapur Oren karena loyalitas yang dibangun itu oleh Dapur. Oke, mungkin sekian penjelasan dari hasil wawancara yang udah kami lakukan dari UMKM Retail Kebudayaan Dapur Oren yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah dokumentasi dari wawancara kelompok kami. Selamat menyaksikan.